Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu karir. Karir yaitu semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang dalam masa kerjanya. Jalur karir berurutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Tujuan karir yaitu posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolak ukur keberhasilan karirnya. Ada definisi perencanaan karir menurut para ahli. Menurut Sunyoto tahun 2012, perencanaan karir adalah proses yang dilalui individu karyawan untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Menurut Mastis dan Jackson tahun 2012, perencanaan karir adalah perencanaan yang fokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalur karir yang memberikan kemajuan yang logis atas orang-orang di antara pekerjaan dalam organisasi. Menurut Shimamura tahun 2014, perencanaan karir merupakan suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Definisi pengembangan karir menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Samsudin tahun 2010, pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut Marwan Shah tahun 2016, pengembangan karir adalah kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan rencana karir pribadinya. Dan terakhir, menurut Sinambela tahun 2017, pengembangan karir adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan karir pegawainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, manfaat dari pengembangan karir. Yang pertama, produktivitas kerja. Dengan adanya pengembangan karir, maka produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan semakin baik. Yang kedua, efisiensi. Dengan adanya pengembangan karir, maka akan meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan bahan baku. Pemborosan semakin berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Yang ketiga, kerusakan. Dengan adanya pengembangan karir dapat mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, kecelakaan. Dengan adanya pengembangan karir dapat mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang kelima, pelayanan. Dengan adanya pengembangan karir dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan perusahaan bersangkutan. Yang keenam, moral. Dengan adanya pengembangan karir, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketujuh, karir. Dengan adanya pengembangan karir, kesempatan meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian prestasi kerja seseorang. Yang kedelapan, konseptual. Dengan adanya pengembangan karir, manajer semakin cakap, cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skills-nya semakin baik. Yang kesembilan, kepemimpinan. Dengan adanya pengembangan karir, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik. Human relations-nya lebih luas, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontalnya semakin harmonis. 10, balas jasa. Dengan adanya pengembangan karir, balas jasa karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Dan yang terakhir, konsumen. Dengan adanya pengembangan karir dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Terima kasih. Selanjutnya, dimensi perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir melibatkan beberapa dimensi penting. Yang pertama, penilaian diri, seperti memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai pribadi. Kedua, tujuan karir, seperti menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, pendidikan dan pelatihan, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir. Keempat, pengalaman kerja, yaitu mencari pengalaman praktis melalui magang, kerja paruh waktu, atau proyek sukarela yang relevan dengan bidang karir yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian, yaitu secara berkala menilai kemajuan terhadap tujuan karir dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan memahami dan menerapkan dimensi-dimensi ini, individu dapat merencanakan dan mengembangkan karir mereka secara efektif. Selanjutnya, dimensi organisasi. Dimensi organisasi dalam konteks perencanaan dan pengembangan karir mencakupi beberapa aspek penting.
pertama, struktur organisasi, yaitu menentukan bagaimana organisasi diatur termasuk departemen dan jalur karir. Kedua, budaya organisasi, yaitu nilai, norma, dan praktis yang mengatur perilaku di dalam organisasi. Ketiga, sistem manajemen sumber daya manusia, yaitu kebijakan dan praktik yang mengelola rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja. Keempat, kepemimpinan, yaitu gaya dan pendekatan manajerial yang mempengaruhi perkembangan karir. Kelima, peluang pengembangan, yaitu program pelatihan dan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, membantu organisasi dalam merencanakan strategi pengembangan karir yang efektif bagi karyawannya. Dimensi kemampuan karyawan adalah elemen-elemen yang menentukan sejauh mana seseorang dapat memenuhi tuntutan dan tujuan dalam pekerjaannya secara efektif. Dimensi kemampuan karyawan yaitu tinggi rendahnya performa seseorang pemegang jabatan ditinjau dari 1. Jabatan, yaitu posisi atau tanggung jawab dalam struktur organisasi. Semakin tinggi jabatan seseorang, diharapkan semakin besar pula tuntutan performa karena tanggung jawab yang besar, termasuk pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, pangkat, yaitu tingkatan dalam status pekerjaan yang berkaitan dengan senioritas atau pengalaman. Pangkat yang tinggi menunjukkan pengalaman lebih banyak, sehingga diharapkan performa yang lebih baik dan keterampilan kepemimpinan yang lebih matang. Yang ketiga, pendidikan, yaitu tingkat pendidikan formal yang dicapai, seperti gelar akademis atau sertifikasi profesional. Pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan pengetahuan yang lebih luas, mendukung kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang keempat, kemampuan, yaitu keterampilan khusus atau kompetensi yang dimiliki karyawan untuk menunjukkan tugasnya. Kemampuan tinggi menunjukkan efisiensi, keterampilan teknis, dan kapasitas untuk mencapai target yang mempengaruhi performa karyawan dalam pekerjaannya. Jadi, keempat dimensi ini saling berkaitan dan menunjukkan bagaimana karyawan memenuhi tuntutan pekerjaan serta bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dimensi beban kerja dalam pengembangan karir merujuk pada berbagai aspek yang mempengaruhi jumlah, jenis, dan kompleksitas tugas yang Anda hadapi dalam pekerjaan Anda. Dimensi ini tidak hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang Anda lakukan, tetapi juga bagaimana pekerjaan itu mempengaruhi Anda dan perkembangan profesional Anda. Berikut ada 5 dimensi utama beban kerja dalam pengembangan karir. Yang pertama, kuantitas. Ini mengacu pada jumlah tugas atau proyek yang harus Anda selesaikan dalam waktu tertentu. Beban kerja yang terlalu banyak dapat menghambat perkembangan karir karena kurangnya waktu untuk pembelajaran dan pengembangan dirinya. Yang kedua, kompleksitas. Ini merujuk pada tingkat kesulitan atau kompleksitas tugas yang Anda hadapi. Tugas yang kompleks dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan keterampilan. Yang ketiga, variasi. Ini mengacu pada keragaman tugas dan proyek yang Anda lakukan. Keragaman tugas dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman Anda, serta meningkatkan kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Yang keempat, kontrol. Ini merujuk pada tingkat otonomi dan kendali yang Anda miliki dalam menyelesaikan tugas. Tingkat kontrol yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas. Yang terakhir, tekanan. Ini merujuk pada tingkat tekanan dan tuntutan yang Anda hadapi dalam pekerjaan Anda. Tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan menurunnya kinerja. Peraturan kepegawaian merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan kerja antara negara dalam hal ini pemerintah dengan pegawai negeri. Aturan ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Secara umum, dimensi peraturan kepegawaian dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. 1. Aspek hukum. 1. Undang-Undang Dasar, yang merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara termasuk di dalam kepegawaian. 2. Undang-Undang, mengatur secara lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban pegawai, sistem penggajian, disiplin pegawai, dan lain-lain. Contohnya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan pemerintah mengatur pelaksanaan undang-undang secara lebih rinci. 4. Peraturan presiden mengatur kebijakan-kebijakan spesifik terkait kepegawaian. 5. Peraturan daerah untuk pemerintahan daerah mengatur kebijakan pegawaian sesuai dengan kondisi daerah. 2. Aspek manajemen. 1. Rekrutmen dan seleksi. Aturan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengadaan pegawai baru. 2. Penempatan. Aturan mengenai penempatan pegawai pada jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. 3. Karir. Aturan mengenai pengembangan karir pegawai termasuk kenaikan pangkat, promosi, dan rotasi jabatan. 3. Kinerja. Aturan mengenai penilaian kinerja pegawai, pemberian penghargaan, dan sanksi. 4. Pemberhentian. Aturan mengenai alasan dan prosedur pemberhentian pegawai. 3. Aspek kesejahteraan. Penggajian. Aturan mengenai sistem penggajian, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai. 2. Jaminan sosial. Aturan mengenai jaminan kesehatan, pensiun, dan perlindungan sosial lainnya bagi pegawai. 3. Cuti. Aturan mengenai jenis-jenis cuti dan hak cuti pegawai. 4. Disiplin. Aspek disiplin. 1. Kode etik. Aturan mengenai nilai-nilai dan perilaku yang harus dipatuhi oleh pegawai. 2. Pelanggaran disiplin. Aturan mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin dan sanksi yang berlaku. 3. Proses hukum disiplin. Aturan mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin. 5. Aspek pengembangan. 1. Pelatihan dan pengembangan. Aturan mengenai program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. 2. Studi lanjut. Aturan mengenai izin studi lanjut bagi pegawai. Pentingnya peraturan kepegawaian. Peraturan kepegawaian yang baik dan jelas sangat penting untuk 1. Menjamin kepastian hukum. Pegawai mengetahui hak dan kewajiban secara jelas. 2. Meningkatkan kinerja pegawai. Dengan adanya sistem penilaian kerja yang jelas, pegawai termotivasi untuk mencapai target. 3. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Dengan adanya aturan yang tegas mengenai disiplin dan etika, praktik-praktik korupsi dapat diminimalisir. 3. Menjamin kesejahteraan pegawai. Dengan adanya jaminan sosial yang memadai, pegawai dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tugasnya. Tantangan dalam penerapan peraturan kepegawaian. Meskipun penting, penerapan peraturan kepegawaian seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti 1. Perubahan regulasi yang cepat. Perubahan kebijakan pemerintah dapat membuat peraturan kepegawaian menjadi tidak relevan. 2. Keterbatasan sumber daya. Anggaran yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program-program pengembangan pegawaian. 3. Perbedaan persepsi. Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dapat menimbulkan konflik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola dasar perencanaan dan pengembangan karir ideal. Seseorang karyawan akan dapat menduduki jabatan pimpinan tertinggi apabila pernah menduduki jabatan-jabatan yang langsung menjadi sasaran pokok organisasi tersebut. Jalur karir karyawan dapat menduduki jabatan tertinggi pada suatu unit organisasi jika yang bersangkutan telah menduduki jabatan baik yang bersifat lini, memahami sifat pekerjaan, tingkat teknologi, serta lingkungan. Untuk jabatan struktural pada hakikatnya tidak dapat diduduki oleh seseorang yang baru karena jabatan struktural lebih dekat pada masalah teknis sehingga kematangan psikologis lebih dominan daripada keterampilan teknis. Apabila seseorang mengaku jabatan belum cukup lama, akan mengakibatkan belum menghayati pekerjaan, belum dapat menyelesaikan pekerjaan yang diemban, dan secara psikologis belum siap. Apabila seseorang karyawan mengaku jabatan terlalu lama, akan mengakibatkan yang pertama rasa bosan terlalu lama, yang kedua pasif dan kurang inisiatif, yang ketiga kurang kreatif. Berikutnya ada bentuk pengembangan karir. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap,
tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu promosi. Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Yang ketiga yaitu rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah praktik di mana karyawan dipindahkan ke berbagai departemen atau fungsi dalam perusahaan. Program ini memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang kegiatan operasional perusahaan dan berinteraksi dengan berbagai tim. Yang keempat, gerakan ke bawah atau downward move merupakan perubahan pekerjaan yang melibatkan pengurangan pada tingkat tanggung jawab dan kewenangan karyawan. Magang di luar perusahaan atau externship mengacu pada perusahaan yang mengizinkan para karyawan untuk mengambil peran operasi punya waktu pada perusahaan lain. Terima kasih.